Saudara, hari ini pihak polisian secara maraton menangkap para terduga teroris di sejumlah lokasi yang tentu saja masih ada kaitannya dengan insiden ledakan bom di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kemarin. Dari penangkapan ini, fakta-fakta apa yang terungkap? Mampukah kali ini pihak kepolisian mengungkap dalam aksi teror hingga ke akarnya sesuai perintah Presiden? Kami akan bahas hal ini bersama Deputi 7 Badan Intelijen Negara BIN, Wawan Purwanto, lalu ada pakar intelijen dan terorisme dari Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, bergabung pula Direktur Penegakan Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Brigadir Jenderal Edy Hartono. Selamat malam, Bapak-Bapak. Sehat selalu. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin ke Pak Brigjen Edy Hartono. Pak Edy, apa sesungguhnya hal yang terbaru dari hasil penggerbekan di dua lokasi ya, Condet dan Bekasi hari ini? Ya, tentunya pertama kami apresiasi ya terhadap upaya pengembangan pasca ledakan bom Katedral Makassar yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, di mana saat ini Bapak Kapolri juga masih ada di Makassar untuk terus monitor dan memimpin langsung proses investigasi yang dilakukan oleh Apgakum dalam hal ini 188. Dan hasil pengembangan kita ketahui bersama bahwa oleh Kapolda Metro Jaya dapat dikembangkan dan dilakukan penangkapan terhadap 4 orang. Iya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa saat penggeledahan ditemukan ya bahan peledak ya, di mana yang kategorinya adalah TATP, yaitu triaseton peroksida. Nah, ini termasuk bahan atau bahan peledak yang high explosive yang memang sangat berbahaya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya upaya preventif ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana kita ketahui bahwa bulan Januari 2021 sudah ditangkap kurang lebih 24 orang ya dari kelompok Jemaah Ansarud Daulah Makassar. Nah, dapat diketahui bahwa mereka ini juga terus dikembangkan sehingga dalam waktu 2 hari ya sampai 1 hari ya sudah dapat diidentifikasi ya pelaku bom bunuh diri yang ada di katedral itu. Dan oleh sebab itu kami sekali lagi apresiasi terhadap upaya Polri, sehingga hari ini tadi Bapak Kapolri melakukan rilis ya terhadap upaya progres yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan juga menghimbau kepada masyarakat tetap ya jangan merasa takut ya terhadap kejadian yang ada di Makassar, dan ini merupakan kewajiban negara untuk melakukan upaya pencegahan dan mengutus tuntas ya seluruh jaringan terorisme yang ada di Indonesia, baik Jemaah Ansarud Daulah dan Jemaah Islamiyah dan MIT yang memang sekarang aktif di Indonesia. Demikian, Mas. Iya, kalau kita lihat tadi ada Pak Edy mengatakan tadi ada TATP, triaseton peroksida ya, triaseton triperoksida. TATP ini saya ingat betul juga yang digunakan hal yang sama pada saat bom Melayu beberapa tahun lalu, kalau tidak salah tahun 2017, bom di Kampung Melayu. Apakah kemudian hal untuk membuat hal ini, untuk bahan-bahannya di toko kimia dan lain sebagainya, harusnya kan sulit. Bagaimana kemudian bayangan untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut, Pak Edy? Ya, memang kita ketahui bersama bahwa sebenarnya BNPT dan kepolisian termasuk juga jajaran intelijen yaitu baik BIN ya, BAIS dan Polri ini sudah melakukan upaya pencegahan ya bekerjasama dengan Kominfo ya untuk memonitor konten-konten radikal ya termasuk juga pembuatan bom yang ada di internet. Nah, ini juga kalau memang itu ditemukan langsung kita melakukan take down terhadap konten-konten radikal terorisme maupun tentang petunjuk dan cara pembuatan bahan peledak yang ada di internet. Demikian, Mas. Oke, meskipun juga mereka ya boleh dikatakan kucing-kucingan, jadi ada ditertibkan tapi ada lagi. Saya ingin ke Pak Wawan Purwanto, Deputi 7 dari Badan Intelijen Negara. Pak Wawan, 2 hal ini yang saya dapatkan informasinya bahwa yang bersangkutan, sang pelaku ini belajar dari media sosial, dari online, dari internet.
lalu kemudian bahan-bahannya ia peroleh dari toko kimia. Bagaimana kemudian dua hal ini bisa ditutup tuntas? Selama ini memang kita mendata, ya, melakukan patroli 24 jam, kemudian mendata mana-mana yang akun-akun yang melakukan pelanggaran. Banyak diantaranya juga dilakukan peringatan, kemudian ada yang di take down, dan ada juga yang dituntut secara hukum. Nah, kemudian kalau kepada masyarakat kita berikan literasi publik untuk menghindari hal-hal atau membaca hal-hal yang berbau ajaran-ajaran yang mengarah kepada aksi intoleran maupun teror. Nah, kita selalu gitu sampaikan. Bagi yang masih terus bandel, ya memang dituntut ya secara hukum berdasarkan Undang-Undang ITE. Hanya memang ada yang begitu di take down muncul lagi dengan nama lain, atau muncul lagi dengan nama yang lain. Beberapa di antaranya memang juga menggunakan akun-akun lain yang di luar kayak Facebook, kemudian Twitter dan lain-lain, tapi Telegram. Nah, Telegram ini memang sempat menjadi masalah karena dia posisinya lebih tertutup gitu ya. Dan pernah kita juga protes kepada Rusia. Meskipun kalau Telegram kan grupnya terbuka, artinya bisa siapapun bisa melihat asal tahu namanya. Betul demikian Pak Wawan ya? Betul. Sekarang sih sudah mulai terbuka dan kita ajukan keberatan kepada Rusia. Rusia juga ada tanggapan positif menindaklanjutinya. Tapi memang dari sekian banyak juga karena pergerakan komunikasi di dunia maya itu kan banyak sekali, per hari banyak sekali. Betul. Dan itu maka ada beberapa yang memang bisa belajar seperti itu dan bahkan ada tanya jawab. Tanya jawab, kemudian ada petunjuk pergi kemana, kemudian cara menaikkan derajat daya ledak misalnya itu juga bisa disampaikan di situ. Dan bahkan ada akun-akun yang dari antah berantah yang servernya tidak di Indonesia ya, tapi di sejumlah kawasan yang di negara lain. Rasanya Anda mengatakan rasanya mustahil kalau menutup semua karena ditutup 1 tumbuh 1000, kurang lebih begitulah. Betul. Nah itu yang selama ini menjadi salah satu kendala. Hanya kita tetap melakukan upaya bagaimana memberikan literasi publik. Nah bagi yang tetap melakukan seperti ini ya dampaknya memang ada. Dari sekian persentase yang mereka latihan tentu memang ada yang lolos seperti ini. Hanya kita tetap berupaya meyakinkan publik dan bersama-sama tidak hanya aparat keamanan saja, tapi juga Ormas, OKP, kemudian juga dari Kementerian Pendidikan, lembaga-lembaga masyarakat, serta juga turut serta himbauan kepada keluarga untuk mengawasi anggota keluarganya. Kalau misalnya ada hal-hal yang diakses itu hal-hal yang berbau-bau mengarah ke arah gerakan radikal, maka ya kita saling mengingatkan. Inilah yang lalu yang bersangkutan masih seperti ini, memang ada 1-2 yang secara sembunyi-sembunyi melakukannya. Gitu. Ya, tentunya menjadi tantangan sama-sama. Jadi 3 hal. Yang pertama ideologi terkait dengan mindset. Yang kedua adalah pengetahuan bisa didapatkan dari online. Yang tadi dikatakan selalu dilakukan patroli, ditutup tapi terus muncul. Yang ketiga adalah bahan-bahan yang ia bisa peroleh. Saya ingin ke Bung Stanislaus. Bung Stanislaus Rianta adalah peneliti atau pengamat intelijen dari Universitas Indonesia. Soal ideologi terus dilakukan literasi. Soal online terus dilakukan patroli. Bahan-bahan yang mereka bisa peroleh ini sangat bebas. Setahu saya kan memang sudah diketatkan di toko-toko kimia. Tapi selalu saja kemudian mereka bisa mengumpulkan bahan-bahan itu. Analisis Anda, Bung Stanin. Ya, ini memang tidak bisa ditangani sendirian oleh pemerintah, tetapi memang perlu kerjasama dengan masyarakat secara aktif. Dan pemerintah pun perlu melibatkan sebagai kementerian seperti perindustrian, perdagangan, karena tidak hanya TATP, seperti urea pun itu bisa digunakan menjadi bom. Urea pupuk ya? Pertanian itu bisa digunakan menjadi bom. Urea dan selat. Ini yang biasa digunakan di industri pertambangan. Dan di dunia pertambangan dulu juga pernah ada kasus, ada hilangnya detonator berapa itu sampai pun terungkap. Ini kan cukup berbahaya. Jadi sebenarnya ini bisa dibatasi.
tentu harus melibatkan kementerian terkait, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kementerian Pertanian untuk mengawasi siapa yang beli urea misalnya, siapa yang beli solar, diawasi dengan karena bahan-bahan untuk membuat bom itu sebenarnya dengan mudah ureanya ada dan bahannya ada di Sekeliling. sama diunduh. Dan Ya. kalau misalnya belinya di daerah-daerah yang minim pengawasan, minim aparat itu sangat mudah diperoleh. Iya, iya. Dan pengetahuan ini terus berkembang. Mereka terus kemudian mencari hal-hal baru dari apa yang berada di sekelilingnya. Ini luar biasa. Ya memang sangat mudah mencari pengetahuan seperti itu. Tutorial, bahkan tutorial untuk melakukan sabotase terhadap instalasi itu juga disediakan di internet dengan sangat mudah. Dan hal ini daya tariknya luar biasa, terutama bagi generasi muda. Mereka yang sedang butuh eksistensi, butuh pengetahuan. Ketika mengakses konten-konten seperti ini, mereka sangat tertarik dan berbahaya ketika mereka juga punya ideologi yang radikal. Mereka mengaplikasikan hal tersebut. Dan ini menjadi tantangan. Artinya kalau boleh saya katakan ini seperti lingkaran yang tidak akan pernah ada ujung dan awalnya. Ya, makanya cara untuk mengendalikannya harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa peran serta masyarakat, kerja keras pemerintah sia-sia. Makanya masyarakat harus perlu digerakkan dan diupayakan supaya ada gerakan terorisme adalah musuh bersama negara. Oke, saya juga mendapatkan gambar visual, nanti saya akan tayangkan, bahwa salah satu orang yang telah ditetapkan tersangka memiliki kartu anggota Front Pembela Islam. Benarkah itu dan sejauh apa hubungannya? Saya akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.